Oke, hari ini kita akan belajar tentang histologi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kenapa kita itu penting untuk mempelajari histologi, manfaatnya apa, terus tujuannya apa. Emang kalau nggak belajar histologi, kenapa hidup kita bakal baik-baik aja? Terus yang kedua adalah konsep dasar tentang histologi. Kira-kira gambaran besarnya aja sih. Nanti histologi bakal bahas kayak gimana. Nah, jadi yang pertama harus kalian tahu, histologi itu berasal dari kata histo sama logos. Logos kan udah tahu artinya, terus histo itu artinya adalah jaringan. Beda sama sitologi, jadi histologi itu adalah ilmu pelajaran tentang jaringan. Terus kalau sitologi adalah ilmu pelajaran tentang sel, karena kan sitologi kan. Nah, terus selanjutnya adalah kita akan bahas yang pertama, memangnya hierarki pembentuk tubuh tuh kayak gimana? Nah, jadi tadi kan udah dibilang kan, saya udah sempat singgung ada histologi, ada sitologi. Nah, jadi histologi sama sitologi beda. Sebelumnya ini tips and trick ya. Jadi bayangin kalau kalian pernah belajar anatomi, anatomi veteriner, anatomi tubuh manusia, ya kayak gitu. Kalau kalian pernah belajar tentang anatomi, nah bayangin aja histologi itu adalah anatomi, tapi versi jaringan. Kalau biasa kan anatomi tergantung ya, anatomi satu itu belajar tentang tulang-tulang. Nah kalau histologi kita akan belajar tentang mirip sama kayak anatomi, bedanya kalau di anatomi itu ya, kalau nanti kalian belajar nanti tentang mungkin muskulus, tentang saraf-sarafan, tentang tulang-tulangan, kita hari ini juga sama akan belajar tentang jaringan. Cuman bedanya ya ini histologi yang satu anatomi. Bedanya di situ, tapi mirip-mirip sih, intinya belajar struktur gitulah. Intinya terdiri dari apa aja. Nah, hierarki dari tubuh itu adalah sel. Jadi sel yang punya, jadi sekumpulan sel, satu kelompok sel yang punya fungsi yang sama itu membentuk jaringan. Nah, beberapa jaringan yang mempunyai fungsi yang sama itu disebut organ. Nah, organ ini kalau nanti berkumpul, misalnya apa ya contoh? Organ pencernaan gitu ya. Organ pencernaan itu kan terdiri dari apa ya? Usus besar, usus halus, lain-lain gitu. Nah, dari organ itu berkumpul beberapa jadi sistem organ. Misalnya tadi sistem pencernaan terdiri dari apa aja? Misalnya dari lambung lah, apalah, usus besar, usus halus. Kalau di ruminansia mungkin ada eh, apa namanya? Oh, rumen, retikulum dan lain. Nah, itu jadi sistem pencernaan gitu kan. Nah, sistem pencernaan sistem organ, beberapa sistem organ jadi ada sistem pernafasan, sistem pencernaan dan lain-lain berkumpul jadilah satu individu. Nah, jadi apa kepentingan kita belajar histologi adalah jadi gini, karena kan dari sel membentuk jaringan ya kayak gini kan, dari yang paling kecil eh, ke makin besar membentuk individu atau manusia. Atau hewan juga sama sih individu kan. Nah, otomatis kalau misalnya kalian ketemu kasus misalnya oh ini ada apa ya contoh? Ya, contoh hewan lah atau manusia juga bisa sih. Misalnya ada satu individu yang dia itu meninggal tapi kita nggak tahu karena apa. Terus diduga mungkin karena apa ya contoh? Ya heparnya, hatinya gitu ya. Nah, coba kita ambil heparnya, terus kita lakukan nanti ada prosedurnya, kita lakukan sesuatu yang intinya dia itu sampai bisa dilihat di mikroskop gitu. Nanti kamu kan bisa lihat bahwa oh ternyata hepar si orang ini itu beda sama hepar yang eh, normal gitu. Apanya yang beda? Misalnya, oh sel-selnya membengkak beda jadi terus apa lagi? Ya lain-lain gitulah. Nah, dari situ kamu kan bisa ngelihat apa sih yang terjadi, misalnya tadi saya bilang selnya membengkak atau misalnya apa lagi ya, ya nggak tahu lah apalagi yang lain-lain gitu. Nah, dari hal yang paling kecil itu kalian jadi bisa lihat oh ternyata memang uh, ada sesuatu yang abnormal dari orang ini gitu. Nah, biasanya sejauh yang saya tahu nanti dari situ orang-orang kan pada pinter banget ya, dokter-dokter udah pada pinter banget. Nah, dari situ mereka para ahli itu udah pada tahu kira-kira ini kenapa, terus nanti bisa dilihat lebih lanjut. Nah, saya kurang ngerti karena belum dapet, tapi setahu saya sejauh yang saya tahu memang begitu. Jadi intinya kalau kalian, makanya ada istilah nekropsi kan. Nah, itu tuh buat dilihat lah di mikroskopin ada apa nih gitu. BTW tips juga. Jadi kalau histologi kita belajar kondisi normalnya, kalau patologi kita belajar yang versi abnormalnya. Misalnya udah kena penyakit, udah kena patogen dan lain-lain gitu. Ya, jadi kalau belajar histologi harus belajar patologi juga. Tapi kalau nggak bisa
histologi, nggak akan bisa patologi. Bukan nggak bisa sih, susah banget karena dasarnya nggak bisa. Next, mohon maaf agak terlalu lama di situ. Nah ini ada yang tadi saya bilang kita akan bahas beberapa konsep atau gambaran besar histologi. Kalian belajar apa aja sih? Nggak semua, tapi ini salah satunya yaitu adalah jenis jaringan. Tissues itu artinya jaringan ya. Nah ada 4 jaringan, yaitu ada epitel, ikat, otot, dan saraf. Hmm, yang membedakan apa? Jadi sebenarnya yang bedain fungsi-fungsinya dan mereka tuh ada karakternya masing-masing. Jadi kalau misalnya epitel, sejauh pengetahuan saya, ya sejauh pengetahuan saya, jadi kalau misalnya epitel itu biasanya ciri khasnya adalah ngebungkus sesuatu. Contohnya epidermis. Nah itu epitel. Apalagi banyak lah yang lain. Terus nanti masing-masing dari mereka ini semua juga bercabang ya, ada yang lain-lain lagi. Tapi yang nggak sesusah itu kok, jadi semangat ya. Tapi yang tadi ada ciri khasnya masing-masing dan semua itu fungsinya memang ada masing-masing, makanya dikelompokinnya beda-beda. Kalau epitel tadi saya bilang ciri khasnya biasanya itu membungkus. Kalau jaringan ikat kayak namanya connective tissues, jadi dia nge-connect jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Terus ada jaringan otot. Nanti kalian akan belajar lagi tiga jenis jaringan otot apa aja. Terus ada jaringan saraf. Oke, let's go. Next ada pewarnaan ya. Jadi ada beberapa pewarnaan di histologi, setahu saya cukup banyak, cuman salah satu yang paling dan akan sering ketemu adalah hematoksilin eosin. Nah, ini ada satu konsep yang harus kalian ingat, kalau kata dosen saya, kalian ingat baik-baik, sampai kalian kapanpun itu kalian harus ingat ini. Jadi hematoksilin eosin harus tahu ya, jadi ya ini saya nggak tahu kalian udah belajar atau belum, tapi ini kalian bisa lihat ada yang warna ungu, ada yang warna pink. Mungkin bingung ya awalnya, tapi enggak lah, nggak sesusah itu kok, dan nggak semingguan itu kalau kita udah belajar. Jadi hematoksilin itu sifatnya adalah basofilik. Basofilik itu apa? Ingetin kalau misalnya basofilik, filik itu mesti suka. Kalau fobik, ya fobik itu dari kata kayak fobia, berarti nggak suka gitu ya. Filik itu suka, jadi dia hematoksilin ini bersifat basa. Nah, kalau basa pasangannya adalah asam. Asam itu sifatnya asidofilik berarti. Nah, berarti hematoksilin ini yang sifatnya basofilik atau sifatnya basa itu akan mengikat ke bagian-bagian jaringan atau bagian sel yang sifatnya asam atau asidofilik. Oke, jangan bingung ya. Jadi, eosin itu adalah sifatnya asam atau asidofilik yang akan mengikat basofilik atau mengikat bagian-bagian sel yang asam. Nah, contohnya gimana? Contohnya kalau kalian lihat ini bulat-bulat ungu ini, ya harusnya dari saya pelajari sifatnya kalau yang saya pelajari nukleus itu warnanya pasti akan ungu. Kenapa? Karena dia akan diikat sama warnanya hematoksilin. Kalau di pewarnaan hematoksilin eosin ya, di garis bawahi. Kalau di pewarnaan lain ya tergantung sih, tapi yang pasti di hematoksilin eosin nukleus itu warnanya ungu. Nah, kenapa begitu? Karena dia punya DNA sama RNA kan, punya DNA dan RNA. Nah, DNA RNA itu sifatnya adalah asidofilik atau sifatnya asam, makanya diikatnya sama hematoksilin. Nah, sitoplasma itu sifatnya adalah basofilik, makanya dia akan diikat sama eosin atau asidofilik yang nantinya warnanya merah muda atau pink. Oke. Semoga jangan lupa ya apa itu sitoplasma ya. Sitoplasma itu sitosol plus organel gitu. Oke, next. Nah, ini ada trikromason. Saya nggak belajar gitu banyak juga, tapi bedanya kenapa kita harus pakai hematoksilin, eosin, atau kenapa kita harus pakai trikromason atau nanti pewarna-pewarna lainnya. Jadi sejauh yang saya tahu, kalau hematoksilin, eosin itu adalah pewarna paling dasar. Kalian kalau belajar histologi pasti akan dapat. Tapi kalau misalnya trikromason, periodic acid shift dan lain-lain, imunohistokimia kayak gitu-gitu, jadi mereka semua tuh ada tujuannya, ada spesialisasinya masing-masing. Nah, kayak misalnya di trikromason ini tujuannya adalah untuk membedakan kolagen. Trikromason ini biasanya makanya ditaruh di jaringan ikat gitu kalau saya nggak salah. Di jaringan ikat yang dimana ada muskulusnya. Terus ini ada kolagennya. Kolagennya di trikromason ini warnanya biru. Jadi tujuan trikromason utamanya itu adalah sebenarnya untuk membedakan kolagen. Biar kolagennya kelihatan. Karena kalau di hematoksilin eosin, kalau saya nggak salah ingat, warnanya itu putih. Atau dia kayak bukan putih, kayak apa ya, kayak warna beige.
kayak warna rada-rada transparan, kayak memang di hemaktolosin eosin kolagen itu nggak ke highlight, di triklomason baru kolagennya ke highlight, makanya warnanya biru gitu sih. Jadi kenapa pewarnaannya beda-beda, karena tujuan masing-masing pun beda-beda gitu. Nah, terus ada periodic acid shift. Di sini saya nggak bahas semua, tapi kalau kalian belajar histologi yang tadi saya bilang, pasti akan banyak banget sih. Dan mungkin nggak perlu kalian dalamin semua untuk dasarnya, tapi nanti kalau misalnya jadi praktisi ya otomatis harus dalamin semua kan. Periodic acid shift atau kita sebut biasa PAS itu tujuannya untuk membedakan karbohidrat. Misalnya glikogen warnanya pasti akan ungu. Magenta, sorry, karbohidrat warnanya magenta ya. Oke, itu aja sih yang saya bahas soalnya uh, ya yang paling sering hematologi eosin. Nanti kalau misalnya mau belajar yang lain boleh ya cari-cari yang lain. Oke, kita akan belajar simulasi ya. eh Semoga yang nonton ini mungkin belum ngerti tentang histologi atau mungkin belum dapet histologi biar biar apa? Biar ngerti apa yang saya omongin gitu. Karena kalau misalnya udah belajar pasti ini udah sering sekali dan udah pasti tahu caranya ya. Nah mungkin kalian awalnya sama kayak saya, entahlah. Tapi dulu saya takut sama histologi karena kelihatannya aneh dan kelihatannya sangat susah. Karena kayak gimana caranya orang bisa ngebedain ini sama ini sama ini sama ini sama ini gitu. Gimana cara kita ngeliat bagian? Tapi ternyata nggak seserem itu. Nah ini dari sumber yang saya ambil. Uh, jadi ini adalah dari proses pembentukan tulang trabekular. Tulang trabekular itu apa? Udah. Nanti itu belajarnya nanti. Yang kalian harus tahu adalah ini adalah proses pembentukan tulang. Tapi tulangnya apa? Tulang trabekular. Nah, ini gambar sambil di sini gambarnya kalau kalian lihat ada bagian yang kayak gini kan. Nanti kalian akan selalu diajarin bahwa yang pertama ada aduh nggak bisa di zoom ya. Nggak bisa. Apa? Ini yang pertama kalian akan lihat ada di sini matriks intraseluler. Jadi ini intinya matriks dari si tulang trabekular. Terus di sini ada osteoblast. Uh, Osteoblast itu nanti ada ciri-ciri khasnya ya. Jadi kalau misalnya di preparat pembentukan tulang trabekular, osteoblast itu biasanya ada di pinggir-pinggir. Nanti kita akan bahas kenapa sih dia ada di perlu nggak ya? Iya boleh deh. Nanti kita akan bahas kenapa dia ada di pinggir-pinggir. Terus di sini ada osteoklas. Osteoklas itu ciri khasnya gimana? Cara beda sama osteoblast gimana? Sama-sama kecil? Enggak juga sih, nggak sama kecil kalau lihat. Ini osteoklas ya. Nih yang merah-merah ini lihat. Yang gede ini dan ini adalah osteoblast. Satu ini osteoblast, satu ini osteoblast, satu ini osteoblast. Di sini ada osteosit. Nah, oke, cara bedanya gimana? Jadi cara bedanya actually kalian harus hafal fungsinya dan kalau kalian hafal fungsinya itu akan lebih make sense buat kalian. Jadi sini ada matriks, matriks tulang trabekular. Nah, matriks itu uh, dibentuk sama yang namanya osteoblast. Blast itu artinya sel muda. Ingetin ya, blast itu sel muda. Osteosit itu dari kata osteo dan sit. Osteo itu adalah tulang dan sit itu adalah sel yang udah dewasa gitu. Nah, jadi sel-sel muda ini biasa terletaknya di pinggir-pinggir. Kenapa terletak di pinggir-pinggir? Karena nanti dia yang ibaratnya akan memuntahkan si matriks. Dia yang produksi matriks. Nah, matriks-matriks dekat sini, matriks-matriks dekat sini, sebenarnya semua matriks ini sih terbentuk dari si osteoblast. Nah, matriks-matriks yang di sini, yang dekat-dekat osteoblast di pinggir-pinggir ini, yang deket banget sama osteoblast, itu adalah matriks-matriks yang baru terbentuk. Ada istilahnya lagi, cuman nggak usah lah ya, ntar pusing lagi. Nah, ini osteoblast itu adalah sel muntah-muntahin si atau membentuk si matriks. Nah, osteoblast sel si muda ini harus jadi dewasa dong. Nanti dia akan terjebak di dalam nanti dia akan ada prosesnya gimana dia nanti masuk ke antara tengah-tengah matriks dan dia itu punya rumah atau cangkangnya gitu. Ya rumah lah ya. Ini kalau kalian bisa lihat osteosit di sini ada putih-putihnya. Ini namanya adalah lakuna atau rumahnya si osteosit. Terus ada osteoklas. Osteoklasnya fungsi apa? Osteoklasnya fungsi adalah untuk melakukan proses autofagi. Jadi dia ini adalah makrofagnya di sel osteogenesis. Untuk ya, jadi osteoklas ini adalah apa ya? Ya kayak dia itu gimana ngomongnya ya? Jadi dia itu intinya yang makan-makanin sel yang udah mati gitu. Di
area-area ini gitu. Terus apa lagi? Udah sih gitu aja. Gampang kan cara bedainnya. Jadi kalian kalau lihat kalau misal dia ada di tengah di antara matriks, so pasti apalagi dia udah ada giniannya, so pasti dia nggak mungkin osteoblast. Kalau misal dia di pinggir-pinggir kayak gini, bukan di luar matriks, sudah pasti dia adalah, dan kecil sudah pasti dia adalah osteoblast. Nanti dia belajar sel ependimal juga, itu stem cell, tapi ya nggak usah lah. Apalagi di pinggir-pinggir gini ya, pasti osteoblast. Kalau udah gede begini, nggak mungkin osteoblast atau osteosit, pasti osteoklast. Gitu sih. Semoga berguna dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila masih banyak kata-kata atau sentences yang kurang jelas. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye.